Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Di video kali ini aku awali aktivitas aku di jam setengah 11 ya. Ini udah siang ya guys. Jadi ini aku mau berangkat kerja. Dan anak bocil aku ini ikut ya guys. Ini udah sampai karena 5 langkah aja kerjaan aku itu di samping rumah. Nah inilah aktivitas aku di setiap harinya ya guys. Jadi kalau di rumah kerjaan aku udah beres semua ya, aku kerja di tempatnya Bude. Dan anak aku itu selalu ikut ya. Pokoknya di sana itu udah kayak rumah kedua aku guys, karena kerjanya itu di tempat Bude, jadi nggak kerasa kayak kerja di tempat orang gitu ya. Nah alhamdulillah karena akhir-akhir ini banyak banget orderan untuk seragam sekolah, jadi kerjaan di tempat Bude itu lumayan menumpuk ya guys. Sebenarnya tadi itu aku mau ambil video beberapa ya pas aku kerja di sana, tapi aku urungkan karena aku itu agak nggak enak gitu guys. Takutnya itu kalau ada tamu, takut mereka itu risih atau terganggu gitu ya. Dan kan kalau aku ambil video di sana kan aku harus ribet gitu ya mindahin tripod. Jadi mungkin nanti ya kapan-kapan akan aku ambil video beberapa pas aku kerja di tempatnya Bude. Alhamdulillah aku kerja di tempat Bude itu lumayan lama ya guys. Dari dulu zamannya aku itu belum bisa apa-apa, masih remaja gitu. Itu diajarin sama Bude dan aku itu bantu-bantu di sana. Sampai akhirnya aku ingin merasakan merantau di Jakarta, dan akhirnya aku merantau di Jakarta. Dan singkat cerita, setelah aku menikah dan aku hamil itu di trimester ketiga aku pulang kampung, dan akhirnya ikut bantu-bantu di Bude lagi guys, sampai akhirnya aku melahirkan. Dan sebelum anak aku itu 40 hari aku udah bantu-bantu lagi, tapi bedanya kerjaannya itu dibawa ke rumah ya. Jadi Bude itu mondar-mandir bawa kerjaannya ke rumah, karena kalau habis lahiran sebelum 40 hari kan belum boleh keluar rumah gitu ya guys, maksudnya pergi-pergi jauh gitu ya. Jadi akhirnya aku itu udah mulai kerja dari sebelum anak aku itu 40 hari. Tapi alhamdulillah dibantu banget sama Bude, karena kerjaannya ini juga nggak berat dan bener-bener cepet gitu ya. Jadi selagi aku bisa megang dan ada waktu, jadi aku nggak nyanyiin kesempatan dan nyanyiin rezeki ya guys. Nah tadi aku pulang dari Bude udah agak sorean gitu ya, pokoknya sekitar jam setengah 5. Dan anak aku ini nggak tidur siang guys, karena dia itu bangun paginya itu agak siangan, jadi jam tidurnya itu agak mundur gitu. Dan aktivitas aku lanjutin di habis maghrib ya guys. Jadi pas aku lagi lipet-lipet baju kayak gini, anak aku itu lagi tidur. Jadi dia tidurnya itu tadi sekitar jam setengah 6, karena mungkin dia udah kecapean dan ngantuk berat ya. Jadi aku tinggal beres-beres itu dia udah tidur sendiri. Ya beginilah ya teman-teman yang namanya ibu rumah tangga, meskipun punya kerjaan banyak di tempat kerja, tapi kalau udah di rumah ya tetap aja megang kerjaan yang di rumah. Beda lain sama yang namanya Pak suami. Kalau dia udah pulang kerja ya wayahnya ngaso, duduk, tiduran gitu sambil main HP ya kan. Itulah sebabnya emak-emak bisa dijulukin sebagai wanita 1000 tangan, karena dia itu bisa megang apa saja, bahkan 2 sekaligus pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Iya nggak? Bener nggak tuh guys? Ngomong-ngomong dari tadi ini belum kelar juga, karena ini cucian udah 2 kali cuci baru aku lipetin ya. Karena yang pertama itu cucian aku lumayan sedikit, jadi ini aku sengajain untuk nggak dilipetin, jadi aku nungguin yang cucian aku keduanya itu kering, jadi biar sekalian aku lipet, karena ya baru ada waktunya sekarang guys. Itu pun curi-curi waktu ya, yang namanya punya kerjaan di luar pekerjaan rumah tangga itu harus pinter-pinter
colong waktu atau cari waktu ya guys. Kita ini kalau di rumah itu jangan dibiasakan malas-malasan ataupun rebahan dulu, karena kalau udah rebahan itu ya pasti nggak ngerjain yang belum selesai. Kayak gini nih tumpukan baju, kalau ini aku nggak niat-niatin itu nggak bakalan dia ngelipat sendiri, karena nanti habis Isya itu aku mau ke tempat bude lagi karena masih ada kerjaan yang belum selesai. Jadi nanti aku mau ke sana lagi untuk kerja lagi ya guys. Itu kenapa aku sempetin dulu untuk lipet-lipet baju, supaya nanti malam pas aku pulang dari tempat bude tinggal istirahat karena udah beres semua. Jadi anak aku tinggal di rumah karena tidurnya itu agak pules, jadi aku berani untuk ninggalin dia. Dan di rumah itu dijagain sama mbahnya. Dan sesekali itu aku tengokin ke rumah, takutnya itu kan anak aku kebangun itu pasti nangis kejer. Tapi karena rumah bude itu lumayan kedap udara, kedap suara maksud aku ya guys. Jadi nggak kedengeran kalau dari rumahnya bude itu harus ke depan rumah gitu guys. Jadi sesekali itu aku suka nengokin ke depan, kadang sampai ke depan rumah gitu, supaya mastiin bener-bener nggak nangis ataupun anak aku itu nggak rewel gitu ya. Karena biasanya anak aku kalau ngelilir itu udah pasti nangis, walaupun aku ada di sampingnya itu pasti dia nangis guys. Nah apalagi kalau pas dia ngelilir nggak ada aku di rumah, udah pasti tuh ngereoknya Masya Allah. Kembali ke video, jadi tadi pakaian aku dan Pak suami udah kelar aku lipetin dan udah aku taruhin juga ke lemari masing-masing. Dan ini aku lanjutin untuk lipetin baju punya anak aku dan lain sebagainya ya. Ini ada spray, ada juga bantal-bantal dan juga sarung-sarung Pak suami. Ini udah mau kelar ya guys, karena cucian anak aku itu nggak terlalu banyak. Kemarin itu aku udah cuci yang di bagian dia dan ini udah selesai semua. Aktivitas aku lanjutin di keesokan harinya. Jadi ini aku lagi naik odong-odong atau kereta ya guys. Ini aku bareng sama tetangga-tetangga aku. Ini aku lagi ikut ngiring anak yang mau disunat. Karena sekarang lagi liburan sekolah, jadi di daerah aku itu banyak orang yang ngadain sunatan. Karena dia kan jadi nggak bolos-bolos sekolah ya, kalau sunatnya itu di hari libur kayak gini. Di daerah aku itu lagi populer kalau mau sunatan atau ada hajatan itu pakainya odong-odong kayak gini guys. Ini bisa dipakai untuk banyak orang ya, satu keretanya itu bisa cukup sampai beberapa orang. Dan ini bisa kalian lihat ada 2 kereta atau odong-odong, itu juga banyak banget ya penumpangnya. Ada anak kecil, ada anak balita, ada orang dewasa, bahkan ada nenek-nenek guys ikutan di sini. Nah kalian bisa lihat ini udah gelap karena ini udah malam guys. Tadi itu aku berangkatnya habis asar ya, dan aku pulang sampai ke rumah lagi itu sekitar habis Isya. Karena tadi di tempat sunatnya agak lama dan di sana juga banyak banget jajanan. Kita nunggunya itu nggak bete guys, karena kita sembari jajan, sembari makan gitu ya di sana. Nah kalau udah naik odong-odong kayak gini biasanya mau diputerin atau mau berhenti di pasar malam atau di tempat tongkrongan untuk kita jajan-jajan kayak gitu guys. Berhubung tadi di tempat sunatannya udah ada yang jualan jajanan dan kita juga udah jajan-jajan di situ lumayan lama ya guys. Jadi ini pulangnya itu mau diputerin supaya pulangnya agak jauhan. Dan anak aku yang satu ini di sepanjang jalan dia nggak tidur guys. Giliran udah mau sampai dia malah ketiduran. Karena pastinya dia udah kelelahan dan udah ngantuk berat, itu makanya dia ketiduran. Aku yang orang dewasa pun udah capek banget. Aku duduknya ini udah jemper karena aku duduk itu nggak duduk sendiri.
melainkan duduk dan mangku anak aku yang tidur. Tapi nggak apa-apa kan, ini nggak setiap hari dilakuin ya. Dan untuk senang-senang anak juga, emak juga ikut happy kalau anak kita juga happy. Nah, ini udah mau sampai di rumah, itu artinya video aku sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.